Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan video tutorial terkait langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan dashboard dalam tugas kelompok 2 sebelumnya yang sudah kami kerjakan. Untuk anggota kelompok 6 sendiri terdiri dari saya, Novira Damayanti, lalu ada rekan saya, Kak Agnes Inawati, lalu ada Kak Aishi Farindu, lalu ada Kak Menisy Wanita, dan yang terakhir ada Kak Ruth Yurma. Mungkin untuk langkah pertama pembuatan dashboard adalah pembuatan pivot tabel, yang dimana untuk penjelasan awalnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Ruth. Silakan Kak. Baik, di sini saya akan menjelaskan pivot table 1 dan pivot table 2. Pada pivot table 1 ini berfungsi sebagai ringkasan utama dari data penjualan yang digunakan untuk mengelompokkan data dan transaksi tertentu pada dimensi tertentu, kategori tertentu, dan periode waktu tertentu. Lalu pada di pivot table ini menunjukkan penjualan pada kategori tahun 2014. Dari data ini total keseluruhan penjualannya besar, biaya dan diskonnya besar, tapi tetap saja profitnya lebih rendah. Next, di pivot 2. Di pivot 2 ini analisis pendukung dan detail secara lebih detail lagi. Di sini sebagai pendukung dari adanya pivot table 1. Dari pivot table 2 ini menunjukkan penjualan bulanan per region yang menampilkan penjualan bulanan sepanjang tahun 2014 berdasarkan region, yaitu ada Central, East, South, dan West. Dari total penjualan tahunan, terdapat nominal sebesar 484.247 region, dengan kontribusi terbesar yaitu dari West dengan penjualan sekitar 167, 186, diikuti oleh South dan East, serta yang paling bawah ada Central yang memiliki kontribusi paling kecil dibandingkan region lainnya. Jika dilihat berdasarkan bulan, penjualan cenderung meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun, yaitu seperti September, November, dan Desember menjadi bulan dengan penjualan yang paling tinggi. Lalu Februari dan Januari itu menunjukkan penjualan yang relatif lebih rendah. Next, untuk pivot selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Novira. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Untuk pivot table selanjutnya yaitu di pivot table 3, dimana pivot table ini adalah pivot penjualan produk per state per kuartal yang berfungsi membantu eksekutif untuk memahami pola musiman penjualan serta menentukan fokus strategi penjualan. Di pivot table 3 sendiri menampilkan penjualan produk per state per kuartal untuk region, untuk tiap-tiap region. Untuk contohnya sendiri di region West atau wilayah Barat dengan total penjualan sekitar 64.000 dan 685 unit terjual. Lalu penjualan tertinggi terjadi di Q4 atau kuartal 4 dengan nilai sekitar 25.000 dari 257 unit. Kemudian di wilayah California sendiri menjadi kontributor utama dengan nilai sekitar 36.000 atau sekitar 57% dari total penjualan. Diikuti oleh wilayah Colorado, Washington, Arizona sebanyak 6.000 penjualan, sementara kontribusi state lainnya relatif kecil. Lalu selanjutnya di pivot table yang keempat. Untuk pivot table keempat adalah pivot top product per region per semester. Untuk di tabel kiri sendiri menunjukkan data penjualan per semester 1 dan semester 2. Terlihat bahwa produk seperti Atlantic Metals, Mobile, Self Bookcase, Custom Colors, and Bulk Solid Wood Rectangular Table memiliki penjualan besar terutama di semester 1. Sementara produk lain seperti diameter round wall clock dan 24 hour round wall clock lebih dominan di semester 2.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap produk memiliki pola penjualan yang berbeda antar semester dan kemungkinan dipengaruhi oleh kebutuhan proyek atau waktu pembelian. Lalu untuk di tabel kanan sendiri menampilkan top produk dengan total penjualan tertinggi berupa tanpa melihat semester. Produk seperti Riverside Palace Royal Lawyers Bookcase, Royal Cherry Finish, HON 5400 series, Task Chairs Rebate, Tall and Bass Advantage Collection Table menjadi penyumbang penjualan terbesar. Hal ini menegaskan bahwa produk furniture utama seperti bookcase, kursi kerja, dan meja konferensi adalah produk paling laku dan menjadi andalan penjualan di berbagai region. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya di pivot table kelima ini kami membuat informasi data terkait retur terhadap penjualan untuk setiap region. Untuk membuat pivot table ini kami mengombinasikan tabel order, region, dan retur. Setelah itu akan terlihat jumlah retur terhadap penjualan di masing-masing region. Di sini terlihat bahwa retur terbanyak berada di daerah West, yaitu di 54 retur. Kemudian next di pivot table ke-6. Ya, di sini kami membuat informasi data profit di setiap kategori pada tiap-tiap tahunnya dengan mengombinasikan tahun, profit, dan juga kategori, maka akan terlihat jumlah profit pada setiap kategori di tiap-tiap tahunnya. Di sini terlihat pada tahun 2014 profit terbanyak berada di kategori office supply. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, setelah membuat pivot table, maka kami membuat mockup untuk dashboard yang akan dibuat. Secara garis besar, dashboard ini akan dibagi menjadi 3 section, yaitu section untuk slicer, untuk KPI, dan juga untuk detail. Dimulai dari yang paling atas adalah section untuk slicer. Slicer ini memungkinkan user untuk melakukan filtering, diletakkan di paling atas untuk mempermudah user. Jika ingin melihat data untuk suatu kategori tertentu, bisa dengan slicer ini, dan nantinya grafik atau chart di bagian bawah akan menampilkan data sesuai dengan yang dipilih. Akan ada 3 slicer, yaitu year, region, dan juga kategori. Lalu di bawah slicer adalah section untuk KPI. KPI ini akan menampilkan data yang paling penting dan yang harus diketahui oleh user. Dalam hal ini adalah eksekutif perusahaan. Letakkan di bawah slicer karena mengikuti hierarki visual, di mana manusia cenderung melihat dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Maka dengan mengesampingkan slicer, KPI-KPI ini adalah view pertama yang akan dilihat oleh user dan yang akan memberikan informasi yang paling krusial untuk user. Misalnya adalah total profit yang diperoleh, nama top produk, dan juga banyak retur yang terjadi. Lalu di bagian bawah adalah section untuk detail. Di section ini akan berisi beberapa grafik atau chart yang lebih menjelaskan angka atau hal-hal di KPI. Misalnya di sini akan ada chart untuk profit per kategori, retur per region, monthly sales per region, dan juga sales per subkategori. Nah, selanjutnya dipersilakan untuk Kamnis. Pada dashboard ini KPI ditampilkan mencakup metrik utama seperti sum of profit, top product, dan sum of retur. Sum of profit ini diambil dari pivot table 6 yang menunjukkan total penjualan. Di sini total penjualan ada 49.543 dan top of product ini diambil dari pivot table 4 di mana penjualan yang paling banyak adalah Cisco Telepresence senilai 22.638 dan selanjutnya sum of retur di sini diambil dari pivot table 5, diambil dari retur terhadap penjualan per region secara keseluruhan. KPI ini digunakan sebagai titik awal proses analisis yang mengarahkan pengguna untuk melakukan eksplorasi data lebih lanjut secara sistematis dan struktur. Selanjutnya untuk profit per kategori akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk chart profit per kategori ini kami menggunakan data dari pivot table ke-6 yang menyediakan informasi terkait profit di setiap kategori pada tiap-tiap tahunnya.
Nah ini, untuk dashboard ini kami menggunakan bar chart karena mampu menyajikan perbandingan profit antar kategori secara jelas, mudah dipahami, ringkas, dan juga lebih fokus. Selain itu juga mendukung analisis cepat dan pengambilan keputusan. Jenis chart ini juga menjadikan dashboard lebih informatif tanpa membebani pengguna secara visual. Selain itu kami juga menyesuaikan elemen-elemen chartnya. Boleh balik ke dashboardnya, Pak. Untuk elemen chartnya ini, kami menyesuaikan sumbu horizontalnya berisi dengan data kategori dan sumbu vertikalnya berisi data sum profit atau jumlah profit. Kemudian untuk warna, kami masih menggunakan warna orange agar lebih konsisten dan juga menarik. Dan kami memberi judul chart tersebut profit per kategori menggunakan shape text box. Lalu jika filter pada dashboard atau di slicer itu diubah, maka chart juga akan otomatis berubah. Hal ini akan memudahkan analisis profit per kategori lintas tahun lebih mudah. Untuk chart berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk chart berikutnya di bagian retur per region diambil dari pivot tabel 5, di mana kami mengambilnya di tahun 2015. Yang pivot tabel 5 tercatat total dari returnya sendiri di 163 retur dari 2100 transaksi. Balik ke dashboardnya, Kak. Untuk berdasarkan diagram batangnya sendiri atau bar chart, untuk wilayah sentral atau tengah memiliki 45 retur dari 464 transaksi. Untuk bar chartnya sendiri, di warna tua merupakan jumlah retur, untuk warna oranye tua, untuk yang warna oranye muda itu adalah total transaksinya. Saya lanjutkan untuk di wilayah East atau Timur yang mencatat 49 retur dari 628 transaksi. Wilayah Selatan atau South mengalami 20 retur dari 340 transaksi. Dan yang terakhir wilayah Barat atau West juga mengalami 49 retur dari 670 transaksi. Diagram ini menampilkan perbandingan jumlah retur terhadap total transaksi di setiap wilayah, sehingga memudahkan identifikasi region dengan tingkat retur yang relatif tinggi. Tampilan ini juga terhubung dengan slicer, sehingga saat tahun diubah, jumlah retur dan total transaksi per wilayah akan menyesuaikan secara otomatis. View retur per region ini juga membantu eksekutif dalam menentukan strategi penjualan dan perbaikan layanan dengan fokus pada wilayah yang memiliki tingkat retur lebih tinggi. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada monthly sales. Monthly sales ini diambil dari pivot table 2. Kenapa dari pivot table 2? Karena di pivot table 2 ini menampilkan berdasarkan dari bulan dari order date. Berbeda dengan pivot table 1 yang hanya fokus pada penjualan umum. Nah, di pivot table 2 ini dikelompokkan dari order date, jadi bulan dan tahun, lalu sales sebagai nilai yang dihitung. Berdasarkan hasil pivot table 2, penjualan selama tahun 2014 mencapai 484.247,49. Dari data ini artinya bahwa penjualan relatif rendah pada awal tahun dan mulai meningkat dari pertengahan tahun hingga ke akhir tahun, yang dimana puncaknya ada pada bulan September, November, dan Desember. Nah, di sini juga di akhir tahun menunjukkan bahwa tren penjualan tinggi karena faktornya ada dari faktor seasonal atau kebutuhan di akhir tahun. Cukup, dilanjut. Baik, untuk yang terakhir adalah view sales subkategori. Ini dibuat dari pivot table yang pertama. View ini akan menampilkan total sales melalui Kak, boleh tolong langsung ke dashboardnya aja. Ya. Nah,
Untuk view ini menampilkan total sales melalui batang yang pertama dan juga total profit melalui batang yang kedua untuk setiap subkategori dari kategori. Sumbu horizontalnya adalah nama subkategori dan sumbu vertikalnya adalah angka total sales atau total profitnya. Informasi ini disajikan dalam grafik batang agar dapat terlihat jelas perbandingan sales dan profit yang diperoleh setiap subkategori. Misalnya sekarang, user bisa langsung melihat bahwa subkategori yang memiliki total sales dan total profit tertinggi adalah phones dan chairs. Sedangkan untuk subkategori dengan total sales dan total profit terendah ini berbeda. Subkategori dengan total sales terendah adalah fasteners, tetapi subkategori dengan total profit rendah justru tables, di mana angkanya ini adalah minus. Padahal salesnya ini sudah cukup tinggi. Nah, ini bisa menjadi bahan pertimbangan selanjutnya bagi para eksekutif untuk menentukan langkah bisnis selanjutnya. Selain itu, view ini sama seperti view yang lain juga terkoneksi dengan slicer. Jadi, misal di sini pada slicernya kita pilih kategori office supplies. Nah, maka di view-nya ini kita bisa melihat, ini tolong di-scroll Kak, mungkin udah ke, masih ini ya. Oke. Nah, jika kita pilih kategorinya adalah office supplies di slicernya, maka di view-nya ini akan menampilkan total sales dan total profit dari subkategori office supplies, yaitu appliance, art, binders, envelope, fasteners, labels, paper, dan juga storage supplies. Berdasarkan view ini, untuk kategori office supplies, subkategori dengan sales tertinggi adalah binders, sedangkan total profit tertinggi adalah paper. Sales dengan profit terendah adalah fasteners. Insight yang diperoleh ini kemudian bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tim dan eksekutif untuk menentukan strategi dan langkah bisnis berikutnya. Demikian video penjelasan dashboard dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.